ketika kita sembuh GERD, esofagus kita sudah kuat, kita sudah tidak lagi mudah cemas. Ketika kita melanggar pantangan yang berlebih, biasanya kalian seperti sakit MAH biasa. Nah, sahabatku, sobat NC, orang Indonesia itu banyak sekali yang menderita penyakit asam lambung ya. Jadi di sini ada banyak sekali orang yang sakit MAH ya. Sakit MAH sebenarnya apa sih bedanya antara sakit MAH biasa dengan penyakit yang kita derita ini, atau GERD ya, atau gastroesophagus reflux disease ini ya. Jadi kita harus membedakan antara penyakit MAH biasa dan juga penyakit GERD ya. Kalau penyakit MAH biasa itu banyak sekali diderita oleh orang Indonesia ya. Sebenarnya MAH sendiri artinya adalah lambung ya. Setiap orang pasti punya MAH. Jadi yang dibilang sakit MAH ini adalah produksi asam lambung yang berlebih, atau mungkin ada yang menyebut dengan istilah dispepsia, yaitu gangguan pencernaan. Dan lambung adalah salah satu organ pencernaan yang paling penting ya. Berbeda dengan GERD sendiri adalah gejala naiknya asam lambung atau reflux ya, reflux yang dimana dia asam lambung ini sudah reflux menembus splinter atau katup eksofagus kita, sehingga dia menembus ke atas dan mengganggu beberapa organ pencernaan di atasnya, seperti kerongkongan sampai dengan ke mulut ya. Kadang-kadang terasa mulut pahit atau mulut asam, seperti itu ya. Jadi bedanya kalau sakit MAH itu tidak ada reflux ya. Kalau sakit MAH itu tidak ada masalah dengan katup splinter atau katup eksofagus kita. Sedangkan kalau GERD itu adalah proses refluxnya itu. Terus kemudian kalau persamaannya ya sama-sama memproduksi asam lambung yang tinggi. Kalau orang sakit MAH juga perutnya kembung, perutnya begah, mual kadang-kadang ya. Terus juga kadang-kadang perih, seperti itu ya. Orang sakit GERD juga ada perihnya, ada kembungnya, ada mualnya, ditambah dengan gejala yang ditimbulkan karena reflux tadi ya. Bisa tenggorokan mengganjal, sakit, ulu hati seperti ditekan ya. Terus juga kadang-kadang sampai seperti radang, rasanya seperti radang, sampai kadang-kadang mulut terasa asam, pahit. Terus juga sebagian kalau dalam jangka waktu yang lama juga bisa menyebabkan gigi keropos ya. Saya dulu juga termasuk yang efeknya sampai ke gigi saya banyak sekali dulu keropos, sampai sudah dicabut ya beberapa geraham. Mungkin ada 3 geraham sudah saya cabut ya, karena sudah tidak tertolong karena keropos ya. Bisa jadi karena pH yang tinggi menyebabkan gigi kita kalah. Terus juga mungkin saya juga kurang mengkonsumsi kalsium. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bedanya adalah pada gejala refluxnya, gejala reflux atau naiknya asam lambung ini. Terus berarti kan penyebab utamanya adalah si otot esofagus atau katup splinter kita ini lemah dalam menutup ya. Nah, ini gimana solusinya itu kan? Jadi sebenarnya kalau katup esofagus ini tidak ada obatnya sebenarnya, tidak ada obatnya, atau sampai sekarang belum ditemukan obat yang secara spesifik dia mengembalikan fungsi esofagus atau katup splinter ini ya. Tapi salah satu cara yang paling efektif adalah dengan memperbanyak pernafasan diafragma, karena dia bisa melatih otot kita untuk berkontraksi dan berrelaksasi, sehingga yang bisa lebih meningkatkan elastisitas dari si katup itu sendiri atau otot esofagus kita. Jadi teman-teman wajib, nih saya wajibkan ya, untuk pernapasan diafragma kalian wajib untuk merutinkan setiap hari. Semakin sering semakin bagus. Intinya jangan hanya lakukan sesekali, kalian harus mulai latih di berbagai kondisi, posisi duduk, posisi berdiri, posisi rebahan, pernafasan diafragma. Tarik nafas melalui hidung, kalian kemudian
tahan sebentar, terus kemudian hembuskan perlahan dan lakukan beberapa kali. Boleh kalian pakai hitungan detik ya. Kalau saya terbiasa, saya tarik 5 detik, kemudian saya tahan 4 detik, terus kemudian dihembuskan pelan selama 7 sampai 8 detik ya. Kalian boleh pakai hitungan yang lain ya, mungkin banyak sekali para ahli kesehatan atau mungkin dokter yang mempunyai hitungan detiknya berbeda-beda. Intinya bebas. Kuncinya adalah kalian melepaskan nafasnya lebih lama dibanding kalian menghirupnya. Itu ya, itu kuncinya. Itu nanti kalau pernapasan diafragma itu selain bisa memperkuat otot eksofagus, dia juga menghasilkan oksigen yang lebih banyak dibanding pernapasan dada. Terus juga pastinya memberikan perasaan rileks ya, karena kita akan lebih rileks ketika asupan oksigen kita tercukupi. Jadi buat teman-teman yang masih sering reflux, itu kalian harus bukan perbanyak lagi ya, kalian wajib rutin pernapasan diafragma. Terus Mas taunya gimana kalau saya masih reflux nih? Biasanya kalau teman-teman yang masih sering reflux itu biasanya yang pertama sering kebangun di malam hari. Sesak nafas, berjantung berdebar, terus agak susah menarik nafas, yaitu salah satu cirinya. Terus kemudian juga bisa juga pada saat kita tidur kita sering mimpi buruk, itu juga salah satu tanda-tanda reflux juga. Terus juga pada saat kita bangun tidur seperti ngos-ngosan, ulu hati seperti sesek, terus nafas kita kadang panas, tenggorokan kering ya, seperti haus banget rasanya ya. Nah itu juga salah satu ciri ketika kalian habis reflux. Jadi kalian coba ingat-ingat lagi, masih merasakan sensasi seperti itu enggak? Kalau misalkan masih iya, ya kalian berarti wajib menerapkan pernapasan diafragma. Dan setiap bangun tidur kalian bisa minum air hangat, kemudian disendawakan ya, kita urut-urut rusuk dada di antara dua tulang rusuk. Kalian bertahap ya, dari atas, kemudian bawahnya lagi, rusuk bawahnya lagi, dikumpulkan ke tengah, gasnya keluarkan lewat sendawa. Terus juga kalau bisa buang angin itu lebih bagus ya. Jadi tidak usah panik ketika kalian masih reflux, tapi kalian tetap saya wajibkan untuk memperbanyak pernapasan diafragma. Terus kalau di pagi hari kalian merasa perut panas, kalian bisa isi sedikit ya dengan makanan, karena dengan kita memasukkan makanan itu akan memberikan aktivitas kepada asam lambung yang sedang banyak ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kenali gejala reflux, bedakan dengan penyakit mah biasa. Terus kemudian buat teman-teman yang sudah mulai sembuh, itu bukan berarti sensasi sudah tidak ada lagi, tidak seperti itu ya. Bukan berarti kita sudah sembuh kemudian kita boleh makan apa aja, kita mulai kacau lagi jadwal makannya, kita mulai gampang stres lagi, atau beberapa pola sifat kita nggak kita perbaiki. Intinya meskipun kalian sudah sembuh, sudah membaik, kalian harus tetap menjaga pola 4P. Dalam artian kalian harus kontrol apa yang kalian makan, jam makan kalian, terus cara kalian mengelola stres, terus kemudian beberapa sifat yang harus kalian perbaiki. Itu semua kalian harus tetap konsisten menjalankan, karena untuk meminimalisir terjadinya relapse atau kambuh GERD atau bahkan disertai anxiety lagi. Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman saya, ketika kita sembuh GERD, eksofagus kita sudah kuat, kita sudah tidak lagi mudah cemas. Ketika kita melanggar pantangan yang berlebih, biasanya kalian seperti sakit mah biasa. Nah itu ya, jadi bedanya itu ya. Kalau sudah sembuh itu sensasinya itu lebih kepada sensasi kayak sakit mah biasa. Jadi kita sudah tidak overthinking, kita sudah tidak lagi panik atau mungkin berpikir penyakit berat lagi ya. Jadi kalian lebih rileks dalam mengatasi sensasi yang masih terjadi seperti itu ya. Jadi bukan berarti sama sekali 0% tidak ada sensasi, tidak seperti itu ya. Jadi kalian harus tetap disiplin menjaga pola 4P. Oke, baik-baik teman, baik-baik sahabatku.
Manfaatkan liburan kalian, weekend dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan dan jangan lupa untuk bahagia hari ini.